Mari kita mulai dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa khifin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Allah mempertemukan kita kembali. Mudah-mudahan pertemuan ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk memahami ayat-ayat suci Al-Quran, dan mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan lahir batin untuk bisa istiqomah dalam mempelajari ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Alhamdulillah, kita hari ini sudah masuk ke materi ke-1 di juz 3. Alhamdulillah, mudah-mudahan di ayat-ayat di juz 3 ini nanti ada surat Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Kita mulai dari surat Al-Baqarah ayat 253 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya udah megang buku ya? Udah? Oh, sudah. Mau yang baru, mau yang lama tetap sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Tilka itulah. Tilka apa? Itulah. Tilka itulah. Ini sama dengan dzalika. Sama dengan dzalika. Dzalika, tilka. Nanti ada ulaika, itu sama. Tilka itulah ar-rusulu, para rasul. Ini harus ada kalimat para, karena ar-rusul ini bentuknya jamak. Ar-rusulu, para rasul, atau rasul-rasul, itu juga boleh. Tapi bukan mak rasul ya Pak. Mak rasul di jalan sana tuh, di nasi bebek mak rasul. Ada tuh di Ngurah-Rai itu. Tilkar rusulu, itulah ar-rusulu, para rasul atau rasul-rasul. Kalau nabi apa Bu? Nabi. Rasul itu artinya utusan. Kalau nabi kalau rasul itu artinya utusan. Mursalin itu orang yang diutus. Kalau nabi, orang yang menyampaikan. Ini secara bahasa. Kalau rasul, utusan. Misalnya Rasulullah itu utusan Allah. Nah, kalau nabi berasal dari kalimat naba'a. An-naba itu, surat An-naba itu. Artinya kabar berita. Jadi nabiyun itu artinya orang yang menyampaikan kabar berita, penyampai, nabi. Tilkar rusulu, itulah para rasul, faddalna, ini satu kata. Faddalna itu satu kata. Walaupun nanti dalam menerjemahkan ada kata kaminya. Ini saya anggap satu kata.
Na yang terakhir, na, faddolna, na yang ini menunjukkan pelakunya adalah kami. Kami itu kalau dalam bahasa Arab artinya bukan jamak, bisa saja bermakna tunggal. Faddol apa artinya faddol? Fadilah itu, melebihkan atau mengutamakan. Apa artinya mengutamakan aja ya, fadilah itu. Tilkar rusulu faddolna, itulah para rasul, faddolna kami mengutamakan atau kami mengutamakan. Ba'dohum ada dua kata. Ba'dohum ada berapa? Dua kata. Ba'do dan hum. Ba'dohum ada dua kata. Ba'do artinya sebagian. Bukan sesudah ya, tapi apa? Sebagian. Hum mereka. Hum mereka. Ini yang murid yang lama mohon bersabar ya. Kita mulai lagi nih dari awal. Ini jangan itu kok kayak ngulang lagi, enggak. Ini memang sengaja. Harus sabar. Sabar insya Allah disayangi Tuhan. Innallaha ma'as sabirin. Sabar, Pak. Ini kok pelan banget katanya, enggak cepat. Kemarin di juz 2 cepat. Hum mereka, ya, hum mereka. Nanti ada kalimat kami, ada kalimat mereka. Karena dua kata, ya, ini karena dua kata, maka dua-duanya nanti disebut kata benda atau isim. Ba'do tadi apa artinya? Sebagian. Tilkar rusulu, itulah para rasul. Faddolna, kami mengutamakan ba'dohum, sebagian mereka. Ala ba'din, ala apa artinya? Ala, atas. Bukan di atas ya Bu, tapi apa? Atas. Beda nanti atas sama di atas beda. Ala, atas. Kalau di atas nanti bunyinya fauqa. Jadi fauqa ba'din, di atas sebagian yang lain. Kalau ala ba'din, atas sebagian. Nah, kalimat ba'din yang ini, ba'din yang ini, lihat di layar, itu maknanya sama dengan ba'do yang ini. Nah, sama, maknanya sama. Jadi mau bunyinya ba'do, ba'di, ba'don, ba'din, ba'du, ba'da, ba'do, sama maknanya. Artinya apa? Sebagian. Maka nggak usah saya terjemahin, kan sudah pernah itu. Tilkar rusulu, itulah para rasul. Faddolna, kami mengutamakan ba'dohum, sebagian mereka, ala ba'din, atas sebagian. Nah, dalam satu ayat ada dua kata yang sama. Apa itu? Ba'do dengan ba'din. Maka kata yang kedua dalam menerjemahkan boleh ditambahi yang lain. Boleh ditambahi yang lain. Berarti sebagian yang lain. Gitu. Sama kayak dulu di juz 1 dulu juga pernah ada. Udah lama Pak, nggak tahu bukunya masih ada apa enggak. Jadi fi qulubihim maradun fazadahumullahu marodo. Jadi ada kalimat marodun, ada marodo. Marodun artinya penyakit, marodon juga penyakit. Tapi kalimatnya sama. Maka yang kedua boleh ditambahi yang lain. Kalau ini tandanya apa nih? Yang saya lingkarin ini. Apa itu? Ya waqaf mim, tahu saya waqaf mim. Apa kepanjangannya apa Bu? Namanya apa? Lazim. Namanya
bukan mat ini tapi waqaf lazim. Apa? Waqaf lazim. Mim ini namanya waqaf lazim. Nah, lazim itu wajib berhenti. Nafasnya kuat maupun enggak kuat sama, wajib berhenti. Jadi kalau baca ayat ini, tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Jadi dotnya diwakafkan, disukunkan nanti. Minhum, min artinya dari. Udah belum ya. Min artinya dari. Jadi kalau digabung min dari itu. Namanya ibu siapa? Nama saya Mindari Pak. Ya, bener, min bahasa Arab, darinya bahasa Indonesia. Pas itu. Siti Mindari. Tetangga saya itu ada Siti Mindari. Oh, bener, min artinya apa? Dari. Hum sama dengan ba'dohum tadi itu. Hum artinya apa? Mereka. Jadi minhum, dari mereka. Ini dari ini nanti bermakna sebagian. Dari sebagian mereka. Mereka siapa nih Bu? Mereka ar-rusulu, mereka para rasul. Man kallamallah, ini 3 kata tapi pemahamannya jadi satu. Man kallamallah, man orang yang, ya, man orang yang. Kalau min apa? Dari. Kalau man, orang. Man orang yang. Kallamawahu. Kallama itu artinya berdialog. Enggak cuma berbicara Pak, tapi apa? Berdialog. Kita milih yang mana, mau berbicara apa berdialog? Berdialog ya, karena gini, nanti ada kalimat kola, apa itu kola? Berkata, berbicara, berkata. Maksudnya kalama itu mengucapkan sesuatu yang sudah bisa dipahami, itu namanya berkalim, berkalam. Jadi misalnya saya mengucapkan, Pak silakan dibuka bukunya, itu kalimat yang memahamkan. Tapi kalau ayo Pak, itu mengucapkan sesuatu tapi belum tentu bisa dipahami. Ini namanya kola. Gitu. Mangkallamawahu, ada orang yang diantara mereka, dari mereka, man ada orang yang kalama yang berdialog. Siapa? Allahu Allah. Maksudnya gini, kalimat ini tuh maksudnya di antara mereka ada orang yang Allah berdialog dengannya, maksudnya gitu. Bukan orang yang berdialog dengan Allah, bukan, maksudnya Allah berdialog dengannya. Siapa Bu? Rasul yang bisa berdialog dengan Allah siapa? Satu lagi siapa? Nabi Muhammad. Satu lagi siapa? Satu lagi kok terus. Siapa Bu? Nabi Adam. Siapa lagi? Tapi semua Nabi, semua Rasul bisa berdialog dengan Allah. Tapi yang disebut kalimullah itu Nabi Musa. Makanya yang dimaksud mangkallamullah, nanti kalau Bapak lihat penafsirannya, adalah Nabi Musa alaihi salam. Dan Nabi Musa itu maksud beliau disebut sebagai kalimullah, orang yang bisa berdialog dengan Allah, tapi lidahnya cadel. Kan waktu itu habis makan apa namanya? Bara api. Makan bara api sehingga luka. Akhirnya ngomongnya cadel. Ada orangnya kecil, cadel.
Tapi diberi keistimewaan oleh Allah, orang yang bisa berdialog langsung dengan Allah. Ini siapa? Nabi Musa. Saat Isra Mi'raj, Nabi Muhammad berdialog dengan Allah. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah dan seterusnya itu. Terus ketika Allah memerintahkan Nabi Muhammad mendapatkan wahyu berupa sholat berapa kali? 50 kali. Itu yang protes bukan Nabi Muhammad, tapi siapa? Nabi Musa. Makanya disebut apa? Kalimullah. Orang yang bisa berdialog dengan Allah. Makanya sebenarnya ayat ini itu sedang membicarakan tentang 3 nabi. Nabi Muhammad, Nabi Musa, Nabi Isa. Ini kalau diruntutkan dengan suatu aturan ajaran, ya Islam, Yahudi, Nasrani. Ini kalau. Nah, wa rafa'a ba'dhum darajatin. Wa rafa'a itu ada 2 kata. Yaitu apa? Wa dan rafa'a. Wa artinya apa? Dan. Langsung kenceng, dan langsung. Udah bisa berarti. Ya, iya. Wa artinya dan. Bener. Dia cepat-cepat jawab, mumpung gampang. Rofa'a artinya mengangkat, meninggikan. Mau yang mana? Meninggikan atau mengangkat? Kalau saya mengangkat, nggak apa-apa ya. Mengangkat, meninggikan. Ba'dhum sama dengan yang tadi. Nah, sama dengan yang tadi tuh. Masa lu udah lupa nih yang ini. Ba'dhum. Apa artinya? Sebagian mereka. Wa rafa'a ba'dhum dan mengangkat sebagian mereka darajatin beberapa derajat. Beberapa derajat itu apa sih? Tingkatan. Ini beberapa. Ada kalimat beberapanya karena janya panjang. Jatin. Tingkatan aja. Nah, kalimat warofa'a dan mengangkat. Mengangkat itu kan kata kerja ya, Bu. Mengangkat itu kata kerja. Nah, setiap kata kerja sudah menyimpan pelaku. Jadi bisa saja diartikan gini. Kalau tadi orang yang Allah berbicara padanya, yang kedua dan dia Allah mengangkat sebagian mereka beberapa derajat. Nah, ayat ini itu dipisah dengan kalimat wasol aula. Wasol aula tuh yang ini nih, yang saya lingkarin ini, Bu. Ini namanya apa? Wasol aula. Wasol itu artinya apa? Lanjut. Aula lebih utama, bukan aula tempat kondangan, bukan. Aula ya yang lebih utama. Maksudnya apa? Dibaca lanjut, dibaca terus lebih utama. Nah, makanya terus kemudian maksudnya apa? Kok di situ ada tanda wasal? Yang disebut mangkalamullah itu siapa tadi? Nabi Musa. Ya, ada juga yang mengartikan Nabi Muhammad juga ada, tapi lebih cenderung kepada Nabi Musa. Wa rafa'a ba'dhum darajat dan dia mengangkat sebagian mereka beberapa tingkatan. Allah mengangkat rasul-rasul itu, mengangkat lebih tinggi derajatnya. Ada yang mengartikan wa rafa'a ba'dhum darajat, yang dimaksud Nabi Muhammad. Maksudnya Nabi Muhammad derajatnya lebih tinggi dari Nabi Musa. Udah 2 tuh. Nah. Wa ataina, wa abatnya wa dan, tadi sudah ya, wa rafa'a dan. Ataina, ini satu kata,
berakhiran na, sama dengan faddolna, sama. Ata artinya memberikan atau mendatangkan. Wa ataina, dan kami datangkan, kami berikan. Boleh. Nanya nggak usah saya terjemahkan, wawnya nggak usah. Karena tadi sudah ya. Wa dan ataina, kami berikan Isa kepada Isa. Kepada Isa. Isa ini nama seorang nabi. Dia dari golongan Bani Israel. Isa lahir di masa zaman orang-orang Bani Israel, terutama orang-orang Yahudi. Isa. Ibna apa artinya, Bu? Anak laki. Bin kalau bahasa kita, bin. Kami berikan kepada Isa anak lakinya Maryam, anak lakinya Maryam. Ini udah 3 ya Pak. Nabi Musa, ba'dhum darujatin tadi adalah Nabi Muhammad, ataina Isa bin Maryam, yaitu Isa bin Maryam. Isa apa artinya Isa? Isa apa Bu artinya, Bu? Isa. Itu 2 kata kalau bahasa, ini bukan bahasa Suryani ya, bukan. Bahasa Suryani makola nanti. Isa itu I dan Sa. Isa. Ya. Jadi ada yang mengatakan anak yang lahir di kandang, Isa. Sa itu artinya anak, I itu artinya ada yang mengatakan kandang, anak yang lahir di kandang. Isa. Ibna anak laki Maryam. Kalau Maryam apa artinya, Bu? Maryam. Kalau Maryam itu kalau bahasa Arabnya rohibun, orang yang tunduk. Maryam berarti wanita yang tunduk, patuh. Isa ibna Maryam, Isa bin Maryam. Al-bayyinati, al-bayyinat. Apa artinya al-bayyinat? Bukti-bukti. Dan kami berikan kepada Isa bin Maryam al-bayyinati, bukti-bukti. Wa ayyadnahu, wa dan ayyadna. Nah tadi artinya kami, ayyadna artinya kami kuatkan. Kami kuatkan dia, dia siapa? Isa bin Maryam. Kami kuatkan dia, Isa bin Maryam. Bi artinya dengan. Bi artinya apa? Dengan. Ruhil Qudus. Ruh artinya apa? Ya ruh. Al-Qudusi artinya suci. Biruhil Qudusi, dengan Roh Kudus atau roh yang suci. Al-Quds itu artinya suci. Baitul Maqdis berarti rumah yang suci. Saya ulangi, udah panjang. Tilkar rusulu, itulah ar-rusulu, para rasul. Faddalna, kami mengutamakan ba'dahum, sebagian mereka, ala ba'din, atas sebagian yang lain. Minhum, dari mereka, man kallamallah, ada orang yang Allah berbicara atau berdialog.
wa rafa'a, dan dia mengangkat ba'dhum, sebagian mereka, darajatin, beberapa tingkatan atau beberapa derajat. Wa ataina, dan kami berikan Isa bin Maryam, pada Isa anak laki dari Maryam, al-bayyinati, bukti-bukti, wa ayyadnahu, dan kami kuatkan dia, biruhil kudusi, dengan roh kudus, dengan roh yang suci. Diulangi lagi biar mantep. Ayo diulangi lagi, saya baca Arabnya, ibu langsung terjemahnya. Tilkar rusulu faddalna, kami mengutamakan, ba'dhum, sebagian mereka, ala ba'din, sebagian yang lain, minhum, dari sebagian mereka, man, orang yang, kallamawahu, Allah berdialog, wa rafa'a, dan dia mengangkat, ba'dhum, sebagian mereka, darajatin, beberapa tingkatan, wa ataina, dan kami berikan Isa bin Maryam, Isa anak laki Maryam, al-bayyinati, bukti-bukti, wa ayyadnahu, dan kami kuatkan dia, yang menunjukkan dia yang mana Pak? Hu-nya itu, biruhil kudusi, dengan roh yang suci, dengan roh yang suci. Walau sya'a, oh ya, kalau ini tanda apa ini? Ya, berhenti. Maksudnya apa nih Pak? Kepanjangan dari apa nih? Waqaf aula, namanya ini waqaf aula. Kalau tadi wasol aula, sekarang apa? Waqaf aula. Apa itu waqaf? Apa? Berhenti, aula lebih utama. Berhenti lebih utama. Jadi ketika sampai di kalimat ini diutamakan berhenti. Misalnya wa ayyadnahu biruhil qudus, berhenti. Tapi karena tandanya itu waqaf aula, maka ketika napas kita kuat boleh, enggak berhenti juga boleh. Karena bukan lazim. Kalau yang tadi yang pakai mim dihukumilah lazim, wajib berhenti. Kuat enggak kuat wajib berhenti. Tapi kalau waqaf aula diutamakan berhenti. Nah, kalau ini apa nih? Jim. Ini kepanjangan dari apa? Jim itu, yaitu jaiz. Jaiz itu apa? Boleh berhenti, boleh wasol, boleh langsung. Mau kuat mau nggak kuat nggak masalah. Kalau pengen berhenti berhenti. Kalau pengen lanjut. Apa? Mau lanjut atau berhenti? Lanjut. Ayo. Walau sya'allahu. Kayak anak TK itu. Aduh. Wa artinya dan, lau jikalau. Walau dan jikalau. Kok jaka sih? Jika. Sya'allahu. Sya'a menghendaki, Allahu Allah. Menghendaki. Allahu Allah. Ini lafal Allah itu kalau huruf terakhirnya hu, maka Allah menjadi pelakunya, menjadi subjek dari kalimat sya'a.
Berarti dalam menerjemahkan, jika Allah menghendaki, lafal Allahnya didahulukan karena dalam bahasa Indonesia itu SP, subjek predikat. Kalau dalam bahasa Arab susunannya predikat subjek. Ya, jadi menerjemahkan jika Allah menghendaki. Maqtatalal ladzina min ba'dihim. Ma itu artinya apa? Ma itu bisa bermakna apa, bisa bermakna tidak. Jadi tadi sudah belum ma, belum ada ya? Langsung ngomong belum supaya nggak ditanyain, Pak. Saya tahu itu. Coba kalau ngomong sudah kan saya tanya, ayo yang mana? Kalau ngomong belum kan mau nanya apa belum? Ya. Walau sya'allahu, dan jikalau Allah menghendaki, ma, ini ma ketemu kalimat iqtatala. Ini taknya ada dua. Huruf aslinya, ini huruf aslinya ya. Tapi ini rahasia ya Bu, jangan bilang-bilang dulu. Ini rahasia kita berdua ini. Ini huruf aslinya itu ko, terus kemudian ta sama la. Jadi hamzah sama ta itu dia tambahan. Ini hamzah ini sama ifta'ala. Jadi taknya yang ini, yang pertama ya, taknya yang pertama itu tambahan. Jadi makna asalnya adalah kotala. Apa Bu? Kotala. Ini huruf aslinya kotala. Saya tulis di sini. Kotala. Kotala. Nah, kotala itu artinya membunuh. Apa? Membunuh. Walau sya'allahu, dan jikalau Allah menghendaki, maqtatala, tidaklah. Kalau di dalam ayat ini ma diartikan tidak karena ketemu fi'il madhi, ya, fi'il madhi. Tidaklah. Nanti ada ma yang maknanya apa yang enggak apa-apa nanti. Nanti ada tuh bawahnya, pas persis bawahnya ada ma. Itu artinya apa yang, karena nanti jatuh setelah mim ba'di. Tidaklah membunuh, kalau ketambahan hamzah sama ta, ya ini mengikuti pola ifta'ala, maka membunuhnya tidak cuma sekali. Ada yang memaknai iqtatala bermakna saling, ya, bermakna saling. Kalau misalnya ada orang membunuh, huwa qatala. Tapi kalau mereka saling membunuh, atau membunuhnya di apa namanya, disakiti, itu bahasa Arabnya iqtatala, menggunakan pola ifta'ala. Maka tatala, tidaklah saling membunuh, alladzina, orang-orang yang, alladzina apa? Orang-orang yang, orangnya harus dua kali. Kenapa? Karena ada yaknunnya itu. Orang-orang ditambah yang. Tidaklah saling membunuh orang-orang yang min ba'dihim. Min apa tadi? Dari. Ba'di. Nah, ini kalau yang ini ba'di artinya setelah, bukan sebagian. Beda ya, ba'di sama ba'di. Beda. Dot sama dal. Kalau ba'di pakai dal artinya setelah atau sesudah. Kalau sebelum apa? Qobla atau qobli. Makanya ada sholat qobliyah, ada sholat ba'diyah.
Kalau sholat ba'diyah berarti apa? Sholat yang dilakukan sesudah sholat fardu. Mim ba'dihim, dari sesudah mereka. Jadi him sama hum itu sama. Sama-sama artinya apa? Mereka. Mereka itu apa? Orang ketiga, orang yang kita bicarakan. Mim ba'di, diulangi lagi nih. Min artinya dari, ba'di sesudah, ma apa yang. Jadi kalau digabungnya bukan maja'a tapi apa? Mim ba'di ma. Ini bedanya dengan maktatala tadi. Dari sesudah apa yang, ini ma di sini diartikan apa yang, sama dengan alladzi tadi. Ja'at, telah datang, hum kepada mereka. Ja'at, telah datang, telah teko, telah datang. Al-bayyinatu, apa tadi artinya? Bukti-bukti. Jadi sama tuh al-bayyinati yang ini dengan al-bayyinatu sama artinya. Artinya sama. Cuman bedanya ada yang berakhiran ti, ada yang berakhiran tu. Ya, itu nanti untuk membedakannya posisinya, ada yang menjadi subjek, ada yang menjadi objek. Kalau berakhiran tu tadi berarti apa, menjadi apa? Jadi subjek, sama dengan kalimat Allah tadi itu. Berarti tidaklah orang-orang dari sesudah mereka saling membunuh dari sesudah apa yang bukti-bukti telah datang kepada mereka. Maksudnya gini, setelah, kalau Allah menghendaki, berarti Allah tidak menghendaki karena menggunakan kata lau. Ini mungkin dulu sudah pernah sampaikan, dulu banget, udah. Juz 1 itu kan udah lama banget. Waktu ngajinya masih malam-malam, masih banyak yang ngaji. Itu ada kata lau. Apa artinya tadi lau? Jika. Satu lagi ada kalimat yang bermakna jika, bunyinya in. Apa artinya? Jika. Ada satu lagi yang bunyinya ida. Ida juga artinya apa? Jika. Sama tuh. Nah, ketika saya gabung dengan kata sya Allah, maka artinya apa? Lau sya Allah, apa artinya? Jika Allah menghendaki. Insya Allah, jika Allah menghendaki. Idza sya Allah, jika Allah menghendaki. Sama tuh. Itu. Cuman nanti ada sedikit bedanya. Kalau menggunakan kata lau itu mustahil. Allah mampu tapi tidak dikerjakan oleh Allah. Itu namanya mustahil. Kalau in, bisa iya, bisa tidak. Bisa dikerjakan, bisa enggak dikerjakan. Kalau ida, bermakna pasti akan terjadi atau pasti terjadi. Makanya kalau kita janji itu menggunakan in apa ida, Bu? Pasti menggunakan in. Insya Allah. Besok ngaji ya, insya Allah. Padahal sudah niat enggak ngaji. Soalnya ngomong ke Pak Thohir malu, ngomong enggak ngaji itu malu. Menggunakan kata apa? In. Tapi artinya bukan atas izin Allah loh. Saya waktu kapan gitu ada yang nge-share tuh ke saya, ya ke grup ya. Penulisan kata insya Allah itu harus in, SYAA, harus Allah. Ya, itu kalau menurut Bu gimana, Bu? Kalau kita WA nih, WA, besok datang ya, Ibu jawab apa? Insya Allah. Itu tulisannya gimana? Latinnya. Gimana, Bu? Ada yang mengatakan harus kok, Pak.
harus in, SYAA, terus Allah gitu. Itu kalau Latin menulis Latin tulisan Al-Quran, iya betul. Jadi misalnya tulisan Al-Quran nih Bu, yang tadi Ibu latinkan tuh, dilatinkan, benar itu. Tapi kalau hanya sekedar menjawab WA, mau tulisan misah atau nyambung sama saja. Yang penting bacaannya apa? Insya Allah. Yang penting bacaannya. Enggak harus yang harus pakai SH. Enggak boleh pakai SY. Yang benar yang mana, Bu? Ada yang mengatakan kalau pakai SY salah itu. Yang benar pakai SH. Gara-gara di luar sana di Turki itu tulisannya SH. Itu hanya perbedaan translate, perubahan huruf Arab ke huruf Latin. Sementara kita di Indonesia sudah ada ketentuannya di Kemenak itu. Kalau nggak percaya buka deh di Quran-Quran yang ada Latinnya. Itu ada translate-nya. Alif apa, kalau ba itu apa, kalau jim itu apa, za itu apa, itu ada itu tulisannya. Tinggal disesuaikan saja. Terkadang tidak sama dengan translate-nya orang luar. Nggak sama, Bu. Ya. Husnul khotimah itu ribut banget itu, saya lihat di WA. Yang penting masuk surga. Husnul khotimah juga kita nggak tahu kok. Ya. Termasuk misalnya kalau kita ahqaf gitu ya. Kalau di Yaman bunyinya bukan ahqaf, ahqaf pakai ghain. Ya itulah, terkadang dialek atau pengucapan itu terkadang beda. Nih, walau sya'allah, jika Allah menghendaki, maqtatalalladzina, tidaklah orang-orang dari sesudah mereka saling apa? Membunuh, mimba dimaja adhumul bayinat, dari sesudah apa yang atau bukti-bukti yang telah datang kepada mereka. Walakini itu aslinya walakin. Wa tadi apa artinya? Dan lakin artinya tetapi. Lakin apa artinya? Tetapi. Walakin dan tetapi. Ikhtalafu berasal dari kalimat kholafa. Ini sama dengan iktatala tadi polanya. Huruf aslinya, ini huruf aslinya ini. Itu adalah kholafa. Kholafa artinya berbeda. Nah, kalau ketambahan alif sama ta, dari maknanya apa tadi? Saling berbeda. Maka kadang-kadang kita menerjemahkan walakin ikhtalafu, dan tetapi mereka berselisih. Mereka apa? Berselisih. Berselisih itu apa? Berbeda-beda yang saling nggak cocok, berselisih. Kalau kita kan memang berbeda. Kan di antara kita ini semuanya beda. Beda. Ya pasti beda, nggak mungkin ada orang yang sama persis, nggak mungkin. Orang yang lahir kembar aja pasti ada bedanya kok. Apalagi kita yang lahirnya beda jalur, pasti apa? Pasti ada bedanya. Makanya pasti ada perbedaan. Nah, ketika perbedaan itu nggak cocok, makanya ikhtilaf, namanya apa? Ikhtilaf. Walakin ikhtalafu, dan tetapi ikhtalafu mereka saling apa? Berselisih. Mereka berselisih. Mereka itu dari kalimat wawu alif. Ikhtalafa artinya berselisih. Ada di antara mereka setelah Allah berikan bukti-bukti. Bukti-bukti itu berupa apa, Pak?
Dari ketiga nabi tadi, itu kan semuanya diberi bukti oleh Allah. Nabi Musa dibekali apa? Kitab Taurat. Nabi Isa, kitab Injil. Nabi Muhammad, kitab Al-Quran. Di antara ketiga ini, ya, ada sebagian dari mereka yang bertiga ini, nabi bertiga ini, ada diberikan bukti selain kitab, yaitu mukjizat. Dan mukjizatnya dilihat langsung oleh umatnya. Kan namanya al-bayyinat. Kayak laut terbelah, terus kemudian tongkat bisa berubah jadi apa? Ular. Ada air yang mancur di tengah gurun pasir, macam-macam tuh. Dan saat itu kaumnya Nabi Musa lihat, buktinya jelas. Nabi Isa apalagi? Jelas nyata. Nabi Isa itu mukjizatnya dari sebelum lahir, Pak. Wa ayyadnahu biruhil qudus itu maksudnya apa? Nabi Isa masuk di dalam kandungan seorang wanita tanpa seorang bapak. Itu namanya mukjizat. Kan nggak ada orang lain selain Nabi Isa yang bisa kayak gitu. Oh ada Pak, itu anak itu lahir tanpa bapak, bukan tanpa bapak itu. Itu bapaknya nggak jelas itu. Jadi nggak ada, makanya mukjizat itu kehebatan yang tidak bisa ditiru, itu namanya mukjizat. Ini kok semuanya pada selonjoran, kenapa sih? Oh, nanti nyender aja ya Pak, Bapak nanti nyender aja di belakang atau enggak pindah ke sini nyender, enggak apa-apa, santai aja. Saya pengennya kita ngaji ini kayak orang istirahat. Orang paling enak itu kan lagi istirahat ya Bu. Naik mobil, mampir ke rest area itu kan paling enak. Ya, kita ini ibaratnya kita rest area aja dah. Makanya santai-santai aja. Tenang nggak bakalan disuruh-suruh, nggak bakalan. Udah kapok saya, nyuruh-nyuruh udah kapok saya udah. Walakin ikhtalafu, tetapi mereka berselisih ya tentang Nabi pastinya. Kan tadi yang diperselisihkan siapa? Para nabi, para rasul tadi. Tapi tidak semuanya. Faminhum, ada berapa kata faminhum? Ada 3. Fa, min, sama hum. Ada 3 kata. Maka dari mereka, maksudnya dari sebagian mereka, man, apa tadi man? Orang yang amanah, yang beriman. Telah beriman. Apa itu beriman? Telah percaya. Sebagian ada yang berselisih, sebagian lagi ada yang beriman. Wa minhum, dan dari mereka, maksudnya dari sebagian mereka, man, apa tadi? Orang yang kafaro kafir. Kafaro kafir. Kafaro kafir. Kafir itu apa? Orang yang ingkar. Kafaro telah kafir, orang yang ingkar. Jadi dengan adanya 3 nabi tadi, 3, yang pertama tadi, man kallamallah, yang disebut sifatnya, ya, tidak disebut nama. Yang kedua, rafa'a ba'dhum darajat. Maka dari ketiga ciri ini, man kallamallah, rafa'a ba'dhum darajat, ya, termasuk biruhil kudus tadi itu ketiganya itu nanti ada pada Rasulullah, pada Nabi Muhammad. Ya, berkalam dengan Allah, Nabi Muhammad juga bisa. Terus kemudian biruhil kudus, ruhil kudus, Rasulullah itu sejak dari zaman kandungan itu sudah sering dikunjungi oleh malaikat Jibril, sering dikunjungi oleh, bahkan sampai pas waktu kelahiran Nabi Muhammad, wanita-wanita soleh, wanita-wanita solehah sebelumnya, kayak Asia itu siapa Bu?
istrinya Fir'aun. Terus kemudian ada Hawa. Hawa siapa? Istrinya Nabi Adam. Terus kemudian ada Maryam. Maryam tadi ibunya Nabi Isa. Mereka bertiga ini hadir jadi bidan. Hadir ketika apa? Nabi Muhammad lahir. Berarti kenabian Nabi Muhammad itu sudah dari sejak zaman. Seperti halnya Nabi Isa, kenabiannya, mukjizatnya sudah dari zaman di kandungan. Makanya terus kemudian dengan adanya seperti itu ada orang yang beriman, ada orang yang kafir. Walau sya'allah, jikalau Allah menghendaki, maka tatalu, mereka tidaklah saling apa? Mereka tidak saling membunuh. Makanya terus kemudian dari ayat ini terus kemudian dipahami siapa orang yang akan membunuh Nabi Isa. Yaitu siapa? Orang Yahudi. Jadi dengan lahirnya, dengan adanya Nabi Isa, mereka nggak suka, akhirnya Nabi Isa pengen dibunuh. Makanya nabi-nabi terdahulu itu tantangan berdakwahnya, itu tantangannya adalah nyawa. Kalau kita kan enggak. Beda jauh lah pokoknya. Tapi dengan menggunakan kata lau, maka maknanya apa tadi? Allah tidak jalanin, Allah tidak melakukan. Walaupun dengan kata sya'allah. Walau sya'allahu, dan jikalau Allah menghendaki, maka tatalu, tidaklah mereka saling membunuh. Walakinna, dan akan tetapi, atau dan tetapi. Jadi ada kalimat lakin, sekarang lakinna. Dan tetapi Allah yaf'alu. Apa yaf'alu? Dia berbuat, dia apa? Dia berbuat ma yuridu, apa-apa yuridu yang ia inginkan. Ya. Ia inginkan. Jadi ana urid anta turid walakinallaha yaf'alu ma yurid. Aku pengen, kamu pengen, tetapi Allah lah yang akan berbuat sesuai yang ia inginkan. Kita pengen pinter, Ibu ya, Ibu pengen pinter, saya pengen pinter, kita semuanya pengen. Tapi jangan lupa, walakin Allah yaf'alu ma yurid. Allah akan berkehendak berbuat sesuai dengan apa yang ia inginkan. Kalau Allah berkehendak pinternya nggak sekarang, mau apa kita? Nah, makanya kita boleh punya keinginan, boleh. Bapak Ibu semuanya boleh punya keinginan, boleh. Tapi jangan lupa, Allah juga punya keinginan. Maka dalam sifatnya Allah yang 20 itu ada sifat iradah, kehendak. Maka semuanya ini atas kehendak siapa? Kehendak Allah. Kita ulangi. Ini karena nasi uduknya udah datang, saya udah nggak konsen. Dan lirik ke sono terus, masya Allah. Sisi kiri sini nggak tahu, sini nggak tahu, kalau sini udah. Ya diulangi lagi bareng-bareng ya. Tilkar rusulu, itulah para rasul. Fadlna, kami mengutamakan ba'dahum, sebagian mereka, ala ba'din, atas sebagian yang lain. Minhum, dari mereka, man, orang yang kallamallahu, Allah berdialog, wa rafa'a, dan dia mengangkat ba'dahum, sebagian mereka, darajatin, beberapa tingkatan, wa ataina,
dan kami berikan Isa bin Maryam, Isa anak lakinya Maryam, al-bayyinati, bukti-bukti, wa ayyadnahu, dan kami kuatkan dia biruhil kudusi, dengan roh yang suci. Walau sya'allah, dan jika Allah menghendaki, maqtatala, tidaklah saling membunuh, alladzina, orang-orang yang mimba'dihim, dari sesudah mereka, mimba'dima, dari sesudah apa yang ja'athumul bayyinat, telah datang kepada mereka bukti-bukti. Walakin ikhtalafu, dan akan tetapi mereka berselisih. Faminhum, maka dari mereka, atau maka di antara mereka, man amana, ada orang yang beriman. Wa minhum, dan dari mereka, man kafara, ada orang yang kafir. Walau sya'allahu, dan jikalau Allah menghendaki, maqtatalu, tidaklah atau niscaya tidaklah mereka apa? Mereka saling membunuh. Walakinnallaha, dan tetapi Allah, yaf'alu, dia berbuat, ma yuridu, apa-apa yang ia kehendaki atau ia inginkan. Tetapi Allah lah yang berbuat apa-apa yang ia inginkan. Terakhir ya, terakhir. Yuk kita tes. Nggak usah terjemahnya, nggak usah ada terjemahnya, tapi kita bisa menerjemahkan. Ayo bareng-bareng. Bareng-bareng mau sendiri-sendiri. Bareng-bareng aja ya. Sebab pahalanya berlipat ganda, 27 derajat. Kita berjamaah saja. Ayo bareng-bareng. Tilkar rusulu. Langsung terjemahnya ya Bu ya, Bapak Ibu semuanya ya. Tilkar rusulu faddalna, kami mengutamakan, ba'dhum ala ba'dhin, minhum man kallamallahu, orang yang Allah berdialog, wa rafa'a, dan dia mengangkat atau meninggikan, ba'dhum darajatin, wa ataina, dan kami datangkan, berikan boleh, Isa bin Maryam, anak lakinya Maryam, al-bayyinati, wa ayyadnahu, dan kami kuatkan dia, biruhil kudusi, dengan roh yang suci. Walau sya'allahu, maqtatala, tidaklah saling membunuh, alladzina, mim ba'dihim, dari sesudah, mim ba'dima, dari sesudah apa yang ja'athumul bayyinatu, bukti-bukti telah datang kepada mereka. Walakin ikhtalafu, akan tetapi mereka berselisih. Faminhum, maka dari mereka, man, orang yang amanah, yang beriman, wa minhum, dan dari mereka, man kafara, orang yang kafir. Walau sya'allahu maqtatalu, tidaklah mereka
saling membunuh, walakinnallaha, dan akan tetapi Allah, yaf'alu, ia berbuat, ma yuridu, apa yang ia inginkan atau apa yang ia kehendaki. Sebelum saya tutup, coba langsung terjemahnya Bu, nggak usah pakai Arabnya, langsung terjemahnya saja. Ini kalau bisa, ya kalau nggak bisa pokoknya mangap-mangap aja biar kelihatan bisa, gitu aja. Biar kalau direkam itu kelihatan bisa semua gitu. Ayo, itulah para rasul yang kami mengutamakan sebagian mereka atas sebagian, yang dari mereka orang yang Allah berdialog, dan dia meninggikan sebagian mereka beberapa tingkatan, dan kami memberikan kepada Isa putra Maryam bukti-bukti, dan kami kuatkan dia dengan roh yang suci, dan jikalau Allah menghendaki, tidaklah saling membunuh orang-orang yang dari sesudah mereka, dari sesudah apa yang telah datang kepada mereka bukti-bukti. Terus, akan tetapi mereka berselisih, maka dari mereka ada orang yang beriman, dan dari mereka pula ada orang yang kafir. Dan jikalau Allah menghendaki, tidaklah mereka saling membunuh, dan akan tetapi Allah berbuat apa yang ia inginkan. Dah cukup ya, wallahu a'lam bishawab. Nggak usah ada pertanyaan dulu lah ya, kita mosok baru pertama langsung nanya kan nggak sopan ya Bu. Ya, seminggu depan aja lah, mosok baru ketemu langsung nanya kan nggak sopan. Dan nanti aja pertanyaannya kita lanjutkan insya Allah nanti di pertemuan yang akan datang. Kemudian Allah berikan kekuatan lahir batin, istiqomah, terus tetap istiqomah dan istiqomah, pokoknya istiqomah untuk tetap berada di jalan Allah. Terima kasih. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.